Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Raub pada mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 subbab ya. Yang pertama yaitu hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Yang kedua, kita akan bahas mengenai energi dan usaha gerak rotasi. Dan yang ketiga, kita akan membahas usaha pada benda yang berrotasi. Nah, kita mulai saja dengan subbab yang pertama, yaitu hubungan antara momen gaya, kemudian momen inersia, dan percepatan sudut. Nah, oke, kita mulai saja. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yang pertama yaitu tentang momen gaya, ya, tentang momen gaya. Nah, tentang momen gaya. Nah, ini pada pertemuan yang lalu kita tahu bahwa momen gaya atau TO ini dituliskan dalam persamaannya adalah ini ya, F kali D. F itu apa? F itu adalah gaya yang bekerja, D adalah lengan gayanya. Nah, ini bisa dituliskan dengan F kali D atau bisa dituliskan dengan F kali R. R itu adalah jari-jarinya. Di jari-jari itu tidak lain dari lengan gaya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu tentang momen inersia. Nah, tentang momen inersia. Nah, pada momen inersia kita tahu bahwa persamaannya adalah I sama dengan M kali R kuadrat, di mana M ini adalah massa dari benda, R adalah jari-jarinya, jadi jari-jari dari benda tersebut. Nah, sekarang bagaimanakah hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut? Nah, oke. Berdasarkan hukum 2 Newton, kita telah tahu bahwa F atau gaya ini memiliki persamaan F sama dengan M kali A. M kali A. M itu adalah massa benda, A adalah percepatan benda. Nah, dalam hal ini A ini adalah percepatan tangensial benda. Jadi percepatan tangensial itu apa? Jadi percepatan tangensial itu adalah percepatan yang menuju ke pusat benda gitu. Nah, kita tahu bahwa percepatan tangensial atau AT persamaannya adalah R dikalikan dengan lambda. R itu apa? R itu adalah jari-jarinya. Kalau lambda itu adalah percepatan sudut. Sedangkan TO itu adalah momen gaya, persamaannya adalah R kali F atau D kali F juga boleh. Ini kita tuliskan supaya sejalan, ini kita tulis dengan R kali F. Sedangkan momen inersia atau I sama dengan M R kuadrat. Nah, dari ketiga persamaan ini, kalau kita gabungkan dengan F sama dengan M kali A, akan diperoleh satu persamaan hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut, yaitu TO sama dengan I kali alfa. TO sama dengan I kali alfa, di mana TO adalah momen gaya, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudut. Sedangkan satuan-satuannya bisa kita lihat pada kurung ini. Oke. Nah, sekarang
Berikutnya contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soalnya. Sebuah roda berbentuk cakram. Jadi sebuah roda berbentuk cakram. Nah, kemudian jari-jarinya 50 cm, kemudian masanya 20 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda 250 Nm, hitunglah percepatan sudut roda tersebut. Nah, coba ini kita akan bahas ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama adalah kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahui. Nah, diketahui. Data-datanya kita tulis, yaitu R sama dengan 50 cm. Bukan R ya. Oh ya, jari-jari R 50 cm. Nah, ini kita ubah ke dalam satuan meter. Berarti 0,5 meter. Ini jari-jarinya 50 cm, kita ubah dalam meter menjadi 0,5 meter karena dibagi 100. Kemudian M itu massa. Masanya yaitu 200 kg. Ya, 200 kg. Kemudian momen gaya ini to. Momen gaya itu to. Satuan ini 250, satuannya adalah Newton meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah percepatan sudutnya? Ya, ditanya adalah percepatan sudut atau alfa berapa. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, kita harus tahu ya, kita harus tahu bahwa untuk menghitung alfa atau percepatan sudut kan tadi ada persamaan hubungan antara ini tadi. Jadi to sama dengan I kali alfa gitu. To itu adalah momen gaya, itu sama dengan momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. Nah, sekarang permasalahannya adalah berapakah momen inersia dari roda yang berbentuk cakram ini? Coba ini kalian perhatikan. Ini saya akan tuliskan di sampingnya. Sini ya, coba perhatikan. Berapakah momen inersia dari roda yang berbentuk cakram? Cakram homogen. Nah, kemarin sudah saya kirimkan yaitu tabelnya. Jadi momen inersia roda yang berbentuk cakram homogen adalah setengah M kali R kuadrat, di mana M ini adalah massa dari roda yang berbentuk homogen tersebut. Ini berarti setengah, masanya adalah 200. Nah, kemudian jari-jarinya ya, jari-jarinya adalah 0,5, ini dikuadratkan, maka setengah kali 200 kali 0,5 kuadrat, ini kalau dihitung adalah sekitar 25 ya, 25. Satuannya apa? Yaitu satuannya adalah kilogram meter persegi atau meter kuadrat. Nah, sekarang dari sini kita bisa menyelesaikan berapakah percepatan sudutnya. Nah, coba ini kita akan masukkan. Kita tahu bahwa to-nya adalah 250, ini to. Kemudian kita tahu I-nya sudah kita hitung yaitu 25. Nah, sekarang alfa. Nah, sekarang tinggal kita menentukan alfanya. Nah, berapa alfanya? Alfanya itu berarti 250 dibagi dengan 25, maka hasilnya adalah sama dengan 10. Satuannya apa? Percepatan sudut itu adalah satuannya radian per sekon kuadrat, ada kuadratnya, radian per sekon kuadrat. Nah, ya.
Oke, kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan lewat WA. Nah, sekarang berikutnya. Berikutnya kita akan membahas yaitu mengenai energi dan usaha pada gerak rotasi. Jadi energinya berapa, usahanya berapa. Coba kalian lihat gambar di samping ini. Ini ada sebuah katakanlah ya bola ya yang bergerak dengan kecepatan sudut omega seperti ini, bergerak ini ya, jadi berputar gini. Nah, dengan kecepatan sudut omega. Nah, sekarang berapakah energi kinetik rotasi dari benda yang berputar tersebut? Energi kinetik rotasinya ini dituliskan dengan setengah I kali omega kuadrat. Saya ulang, energi kinetiknya dituliskan dengan setengah kali I omega kuadrat. Nah, ini sebenarnya identik dengan persamaan energi kinetik secara umum. Ingat bahwa energi kinetik translasi, ini biasanya yang kalian pelajari kan, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini artinya energi kinetik translasi, setengah mv kuadrat. Nah, kalau energi kinetik rotasi, ini M-nya kita ganti dengan I. M-nya kita ganti dengan I. I itu apa? I itu adalah momen inersia. Sedangkan V-nya ini kita ganti dengan omega. Omega itu kecepatan sudut. Kalau V itu kecepatan linier. Jadi benda yang bergerak bukan rotasi, ini memiliki kecepatan yang namanya kecepatan linier atau tulisnya V. Kalau berotasi kecepatannya namanya kecepatan sudut, dituliskan dengan rumus omega. Saya ulang, energi kinetik rotasi besarnya adalah sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, yang perlu kamu ingat, oh ya, ini adalah satuan-satuannya di sini yang pada bagian kurung ini satuan-satuannya. Nah, yang perlu kamu ingat ini hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut atau hubungan antara V dan omega, yaitu V sama dengan R kali omega. Ya, tidak boleh lupa ini ya, supaya nanti ketika kalian mengerjakan dengan menggunakan rumus setengah I omega kuadrat, itu ada kalanya menyangkut persamaan ini, hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut, yaitu V sama dengan R omega. V itu apa? Jadi mohon maaf, ini adalah V, ini yang bawah ini. Di bawah ini adalah V. Ya, ini V ya. V ini kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Kemudian kalau R adalah jari-jari, satuannya meter. Kalau omega kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon. Nah, sekarang bagaimanakah usaha pada benda yang berotasi? Kalau tadi energinya, usahanya bagaimana? Coba ini perhatikan, ini ada roda yang berotasi. Jadi ada roda yang berputar atau berotasi gini, ya, berputar atau mubeng. Contohnya apa? Nah, contohnya ya roda motor, roda mobil, atau roda yang lain. Ketika suatu benda berotasi, maka akan memiliki usaha. Nah, usaha. Ingat, kalau tidak usaha pada gerak translasi, ya, ini adalah W sama dengan F kali S. F kali S. F itu apa? F itu adalah gaya, F adalah perpindahan. Tetapi pada benda yang bergerak berotasi, usahanya adalah W sama dengan to kali theta. To itu apa? To momen gaya. Kalau theta adalah sudut yang ditempuh. Saya ulang, usaha pada benda yang berotasi persamaannya adalah to kali theta. To itu apa? To itu adalah momen gaya. Kalau theta adalah sudut yang ditempuh. Nah,
Nah, usaha ini juga merupakan perubahan energi kinetik. Jadi di samping rumusnya usaha itu W sama dengan tau kali theta, ini juga bisa dituliskan bahwa usaha itu merupakan perubahan energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik rotasi itu perubahannya bagaimana? Ya ini, W sama dengan setengah I omega kuadrat dikurangi setengah, ya saya ulang, W sama dengan setengah I omega 2 kuadrat dikurangi dengan setengah I omega 1. Ya, tadi kan kita tahu bahwa energi kinetik rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. Nah, kalau usaha yang dilakukan oleh momen gaya itu merupakan perubahan energi kinetik rotasi. Artinya apa? Energi kinetik rotasi akhir atau setengah I omega 2 kuadrat dikurangi energi kinetik rotasi awal atau setengah I omega 1 kuadrat. Jadi kalau 2 itu akhir, kalau 1 itu adalah awal. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya adalah, ya, jadi contoh soalnya adalah sebuah bola pejal ini memiliki massa 10 kg. Jari-jarinya 20 cm. Kemudian bola menggelinding dengan kelajuan linier 5 meter per sekon dan kecepatan sudutnya 6 radian per sekon. Tentukan energi kinetik total. Jadi pertanyaannya adalah energi kinetik total. Nah, coba perhatikan, akan kita bahas, ya. Gini ya, saya gambarkan. Jadi benda, nah misalnya yang paling gampang seperti ini. Nah ini ya, ini benda ini. Nah misalnya benda ini bergerak dengan kecepatan V. Misalnya kecepatan V nya adalah ini tadi 5 meter per sekon. Kemudian juga ini memiliki kecepatan sudut omeganya 6 radian per sekon, ya. Terus ini nanti memiliki energi kinetik berapa? Itu energi kinetik total. Jadi pertanyaannya adalah energi kinetik total. Nah sekarang kita tulis dulu datanya dulu. Diketahui, ya, massa yaitu 10 kg. Kemudian jari-jari atau R 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian kecepatan linier atau V 5 meter per sekon. Kemudian kecepatan sudut atau omega yaitu 6 radian per sekon. Ini 6 radian per sekon. Nah sekarang ditanyakan, ya, yaitu berapakah energi kinetik totalnya. Berapakah energi kinetik total? Ini saya merahkan biar menjadi perhatian. Nah, berapa energi kinetik totalnya? Nah, ini kita harus tahu. Nah, energi kinetik total ini meliputi 2 energi, yaitu yang pertama adalah energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Nah, energi kinetik rotasi persamaannya bagaimana? Persamaannya adalah setengah tadi I kali omega kuadrat. Ini energi kinetik rotasi.
Nah, energi kinetik transaksi bersamanya adalah setengah M kali V kuadrat. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini. Kita belum tahu permasalahannya ini. Coba tak tunjukkan. Ini momen inersianya ini kita belum tahu. Nah, sekarang akan kita bahas di sini. Berapakah momen inersia dari bola pejal? Berapakah momen inersia dari bola pejal? Nah, kemarin sudah saya berikan rumusnya dalam tabel pada materi momen inersia, yaitu untuk bola pejal momen inersianya adalah ini kamu harus tahu dalam tabel itu ada 2/5 M R kuadrat. Nah, ini kita bisa hitung dulu. 2/5 kali masanya adalah 10 ya. Kemudian R-nya atau jari-jarinya adalah 0,2 dikuadratkan ya. Nah, ini kalau kamu hitung 2/5 kali 10 kali 0,2 kuadrat itu sekitar 0,16. Satuannya apa? Satuannya kilogram. M kan kilogram, R itu kuadrat berarti kilogram meter kuadrat. Ini momen inersianya, sehingga kita bisa memasukkan di sini ya. Kita bisa memasukkan di sini ya, setengah ya, I-nya yaitu 0,16, ini I-nya. Kemudian omeganya yaitu 6, ini dikuadratkan ditambah setengah kali massa benda itu 10. Nah, kecepatan linearnya adalah 5 dikuadratkan, sehingga ini kalau dihitung yang setengah kali 0,16 kali 6 kuadrat itu sekitar 2,88. Nah, yang setengah kali 10 kali 5 kuadrat itu sekitar 125. Sehingga kalau dijumlahkan energi totalnya adalah sebesar 127,88. Satuannya adalah joule. Jadi ya, energi kinetik total ini sebesar energi kinetik totalnya sebesar ini ya, 127,88 joule. Nah, oke, nanti kalau kesulitan kalian bisa tanyakan lewat WA. Sekarang saya lanjut materi berikutnya, yaitu materi tentang momentum sudut. Materi tentang momentum sudut. Tentu kelas 7 itu sudah dibahas momentum linier. Jadi pada kelas 7 dibahas momentum linier atau momentum biasa. Ini persamaannya gini, P sama dengan M kali V. Nah, ini ya, ini momentum linier. Jadi momentum yang bukan sudut itu artinya benda yang bergerak. Nah, momentum linier P itu sama dengan M kali V. Nah, sekarang untuk momentum sudut itu persamaannya itu bentuknya sama, tapi kalau P diganti dengan L. L itu momentum sudut, M kita ganti dengan I, dan V kita ganti omega. Jadi untuk momentum sudut persamaannya dituliskan dengan L sama dengan I kali omega. Ya, di mana I itu momen inersia, satuannya kilogram meter persegi, dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Nah, sekarang permasalahannya adalah berikutnya adalah kemanakah arah dari momentum sudut ini. Nah, arah momentum sudut ini kita bisa menggunakan bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Coba tangan kanan kalian kepalkan seperti ini. Nah, ketika tangan kanan kita kepalkan arahnya ke atas ya, maka yang jari-jari ini akan
akan seperti ini jari-jarinya. Jadi jari-jari kita akan membentuk arah seperti ini. Nah, ini adalah merupakan arah omeganya atau arah kecepatannya. Sedangkan yang ke atas ini adalah arah dari momentum sudutnya ya. Terus ya. Terus berikutnya kalau kita ke bawah kan, coba ini ada sedikit koreksi ya. Sedikit koreksi. Sekarang bagaimana kalau jempol kita arahkan ke bawah? Nah, kita arahkan ke bawah, maka yang ini yang jari-jari kita nanti akan menunjukkan arah ini, arah dari kecepatan sudut. Sedangkan yang jempolnya ini bukan F, maaf, jempolnya ini nanti adalah menunjukkan ini L-nya. Jadi ini L bukan F ya, ini L. Nah, L itu apa? L adalah momentum sudut. Saya ulang. Nah, ketika kita menunjukkan tangan kita ke atas, kita kepal seperti ini, maka arah jari kita adalah merupakan arah kecepatan sudutnya. Kemudian yang arah momentum sudutnya adalah berarah ke atas. Sedangkan kalau kita mengarahkan jempol kita, ini tangan kanan kita arah ke bawah, jempolnya arahnya ke bawah, yang tangan kita ini menunjukkan arah kecepatan sudut, yang jempol kita menunjukkan arah momentum sudut. Nah, sekarang berikutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Kalau pada momentum linear itu ada hukum kekekalan momentum linear, maka untuk momentum sudut juga memiliki hukum kekekalan momentum sudut. Bagaimana bunyinya? Nah, jika tidak ada momen gaya yang bekerja atau sigma tau sama dengan 0, maka momentum sudut benda yang berotasi adalah tetap. Maka momentum sudut benda yang berotasi adalah tetap. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah I1 omega 1. I1 itu artinya apa? I1 adalah momen gaya benda 1. Kalau omega 1 adalah kecepatan sudut benda 1, akan sama dengan I2 omega 2. I2 adalah momen gaya benda 2, sedangkan omega 2 adalah kecepatan sudut benda 2. Sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, sebuah silinder tipis berongga dengan diameter 120 cm. Ini adalah silinder tipis yang berongga. Berongga itu artinya apa? Berongga itu artinya dalamnya lubang, itu berongga. Nah, kemudian masanya 20 kg berotasi. Berotasi itu mubeng, ini mubeng ya. Jadi mubeng gini. Nah, gini seret. Nah, maksudnya ini benda ini mubeng gini. Nah, gini mubeng. Tapi mubengnya di tempat, ini tidak menggelinding gini seret ini mubeng seperti ini ya. Kemudian melalui pusat sumbunya seperti pada gambar berikut. Jika kecepatan sudutnya 20 rpm, hitunglah momentum sudutnya. Jadi kita disuruh menghitung momentum sudutnya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, coba kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Nah, diketahui seperti itu, kita buat datanya dulu. Diketahui ya. Ini diameter. Diameter itu ini, katakanlah saya buat seperti ini. Nah, diameter ini adalah garis tengah, ini diameter. Ini diameternya 120 cm. Jadi diameter sama dengan 120 cm. Nah, dari diameter nanti ini kita akan tahu jari-jari. Jari-jari itu yang ini, jari-jari ini separuhnya diameter. Nah, jari-jarinya berarti 60 cm. Nah, berarti 60 cm. Atau jadikan meter 0,6 meter. Nah, sekarang masanya masanya berapa? Masanya 20 kilo. Kita tulis masanya 20 kg. Kemudian
memiliki kecepatan sudut atau omega yaitu 20 rpm. Ini rpm. Coba ini salah ini, sebentar saya betulkan dulu ya. Jadi masanya adalah 20 rpm. rpm itu artinya apa? Putaran per menit. Nah, putaran per menit itu rpm. Padahal tadi omega itu satuannya adalah radian per sekon. Nah, ini harus kita ubah dulu satuan rpm ini menjadi radian per sekon. Nah, kita harus bisa mengubah satuan rpm menjadi radian per sekon. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Coba perhatikan. Nah, jadi 20 rpm putaran per menit ini kita ubah menjadi putaran per detik. Berarti kita bagi 60. Kita bagi 60 sekon ini menjadi putaran per detik. Berarti kalau putaran per detik sepertiga ya, 20 dibagi 60 kan sepertiga rps. rps ini artinya putaran per detik atau S itu sekon. Nah, sekarang rps ini kita ubah dalam radian. Nah, kalau kita ubah dalam radian maka harus kita kalikan dengan, kalau kita ubah dalam radian harus kita kalikan dengan ini, dengan 2pi. Harus kita kalikan dengan 2pi. Nah, kalau kita kalikan dengan 2pi ini, maka satuannya tidak rps lagi tapi satuannya adalah radian per sekon. Sehingga ini nilainya adalah berapa? Nilainya adalah sepertiga dikali 2pi. 2pi itu berapa? Pi itu 180. Berarti ini nilainya adalah sepertiga kali 2 kali 180, itu nilainya adalah sama dengan 120. Ini radian per sekon. Nah, jadi kalau putaran rpm berarti 20 rpm itu sama dengan 20 rpm itu sama dengan ini, sama dengan 120 radian per sekon. Ini ya, jadi 20 rpm itu sama dengan 120 radian per sekon. Ini baru diketahui. Nah, sekarang ditanyakan apa? Nah, ditanyakan oh ini, jadi ini karena kurang, ini tak tulis di sini aja, enggak apa ditanyakan ya. Nah, sekarang di sini di sampingnya ya, enggak apa-apa ya. Nah, ini ditanya yaitu momentum sudut atau L. Nah, kita selesaikan ya. Momentum sudut atau L itu rumusnya adalah L ini rumusnya adalah apa? I kali omega. I kali omega. I itu apa? I itu adalah momen inersia. Omega itu apa? Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, omeganya sudah kita hitung, tapi I-nya belum. Nah, terus bagaimana cara menghitung I-nya? Coba perhatikan. Ini akan kita cari berapakah I-nya. Ini sebelah sini ya. Tidak apa-apa. Makanya harus dilihat video ini dengan cermat. Nah, kita hitung berapakah I-nya. Nah, ini dalam persoalan disebutkan bahwa silinder tipis berongga. Silinder tipis berongga itu kalau dilihat di dalam tabel kemarin, momen inersia persamaannya adalah M kali R kuadrat. M itu adalah massa silindernya, R adalah jari-jarinya. Berapa masanya? Masanya 20. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 0,6 dikuadratkan. Ini kalau dihitung sekitar
kalau dihitung sekitar 7,2, satuannya adalah kilogram meter persegi. Ini I-nya. Nah, itu kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini ya I-nya. I ya, jadi ini I. Ini kita masukkan dari sini tadi, dari 7,2 ini ya. Kita masukkan ke sini. Ini adalah 7,2. Terus omeganya yaitu omeganya sebesar 120, ini omeganya. Sehingga kita akan tahu berapakah momentum sudutnya. Ya, 7,2 plus 120 sekitar yaitu 864. Satuannya apa? Satuannya kilogram meter persegi per sekon. Jadi momentum sudut silinder tipis berongga tersebut adalah sebesar ya 864 kg meter kuadrat per sekon. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.